Halo guys, jumpa lagi di Bacol. Bahas apapun yang dicolok. Oke, thank you banget waktunya buat hari ini Daniel Kristianto guys ya. Oh ya, salam kenal dulu boleh. Nama terus nama siapa? Nama siapa? Nama Daniel. Daniel. Daniel Kristanto. Instagramnya? Daniel Kristanto tapi L-nya 2. Oke, Daniel L Kristanto. Iya. Kesibukan Daniel saat ini apa? Sekarang kan baru kelar kuliah ya, jadi kayak ya paling ngejob aja sih. Oh, ngejob full Ngejob main. ngajar. Ngejob ngajar Iya, full ngejob alat sama tiup ya. ngajar. Iya, alat tiup lah. Aktif di mana aja nih jobnya? Sekarang maksudnya lagi apa, lagi ada di orkestra siapa kah atau Kebetulan gua kan sebenarnya majornya friendzone ya di kampus kan. Friendsor tuh yang besar itu ya? Ya ada pokoknya Oke, alat oke, ya. instrumen brass lah kayak keluarga trompet. Jadi gua sekso itu sekarang minor gua kan. Oke. Nah kalau di horn gue paling aktif sama orkes sih paling kayak orkesnya Prabowo, Oke, ADMS, Pak Prabowo, ADMS, dan Om Erwin Gutawa gitu-gitu, Topati. guys, mahal ini berarti nih. Enggak lah. Wah, ngeri. Oke, sedap. Nah, sekarang Daniel lagi bawa ini jenis sakso apa sih nih? Ini sebenarnya sekso apa? Soprano saxophone. Oh, sopran. Kalau mungkin yang lebih umum yang dipakai sama Kenny G kali ya. Oh, Ya, ini bedanya sama yang sakso biasa yang melengkung gitu apa gitu? Ya, sekso kan umumnya sebenarnya sekso ada banyak kan jenisnya, range-nya banyak banget. Cuma yang paling umum di Indonesia tuh ada 4 mungkin atau 5. Itu ada sopran, alto, tenor, sama bariton. Biasanya 4 itu yang paling umum. Nah, cuma kalau sopran tuh dia kebagi 2 gampangnya. Ada sopran yang lurus gini, soprano, Ya. sama curve soprano atau orang biasa kenalnya baby sax. Kalau itu yang dipakai sama Oh, Dave Koz. yang kecil itu ya? Ya. Oke. Ini kalau untuk yang di bawah sekarang, ini berarti namanya Ini sopran. sopran. Lurus. Merek apa nih? Ini mereknya kebetulan ini pakai merek Yamaha, tipenya yang YSS 475. Tapi ini yang seri 1, sekarang udah yang seri 2 kalau nggak salah. Oh, YSS 4. Cuma sama. 475 itu seri 475 seri 1. intermediate ya. Oh, kalau boleh tahu spill berapa harganya gitu. Kalau nggak salah Barunya, sih 475, tapi nggak tahu ya itu yang mungkin yang harusnya sih seri 1 seri 2 harganya mungkin ya mirip-mirip kali ya. Kan Ya, cuma beda kayak tipis ya. kayak Cuma dia laptop keluarin MacBook gitu iya, ya. gitu kan. Mungkin sekitar 40 hampir 50 mungkin harganya. 40 Barunya. sampai 50-an juta barunya. Wis, gokil. Jadi sekarang yang di testing hari ini tuh alatnya mahal ya gitu. Jadi harusnya suaranya Iya. sih Ya oke lah gitu. Intermediate udah cukup lah. intermediate. Wow. Oke teman-teman, jadi hari ini kita itu mau membandingkan suara clip on dan mic condenser. Tapi kan kurang lebih harus yang setara levelnya gitu kan, biar apple to apple lah. Yeah. Nah, sekarang Daniel ini lagi bawa clip on apa nih? Ini clip onnya punyanya Shure nih. Oh, ini punya Iya, Shure ya. punyanya Shure. Ini mic-nya beta 98H. Beta 98H. Iya, kalau yang buat yang wireless. Transmitternya Oh. ini pakai BLX. Oh, pakai BLX. Shure BLX. Ini di kisaran harga berapa nih? Kalau mic-nya tuh sekitar mungkin 3 sampai 4 juta, hampir 5 mungkin ya ada. Oh, hampir yang 5, jual. oke, Ya, karena ya. harganya makin naik terus. Ya. Ya, cuma yang ngebedain tuh ininya transmitternya. Oh, transmitternya. Karena mic-nya sih semua sama aja sebenarnya. Oh, gitu. Kalau Shure mic-nya ini memang. Oh, cuma Buat yang transmitternya wireless ya. baru bisa connect Iya. kemana. Ya, cuma beda ininya, ada yang udah full digital, terus juga lebih bagus mungkin sinyalnya yang di atasnya ini. Oke. Kalau ini udah yang sebenarnya ada juga yang di bawah ini, cuma ini kalau kata orang-orang sih udah standar minim lah, Standar buat minim panggung kalau mau di gede. profesional ya. Iya, Ya kan benar. alat juga udah mahal ya, didukung juga dengan kualitas mic yang oke juga. Ini kalau transmitternya ini BLX tuh kemarin sekitar 6, 7 atau 8 lah. Ini transmitternya mahal juga ya, Iya, sekitar lumayan. 6 sampai 7 ya. Iya, 6 sampai. Loh, berarti lebih dong kalau mic-nya 3-4 Mic-nya, jutaan, hampir ya, 10 ya, dong berarti. 10-an. 10-an ya? 10-an kurang Paket lebih. beli. Tapi sebenarnya dia ada jual paketan langsung dapat mic ini, tapi pas aku beli kemarin habis. Oh, Jadi habis. belinya kepisah. Ketengan ininya. belinya. Iya, ini yang bisa, mic-nya juga kepisah mic-nya. Coba, sorry. Teman-teman, ini real ya nih. PT Gosen Suara teman-teman ya. PT Gosen Suara ini tuh distributor resmi Shure. untuk Shure. Jadi kalau mau beli Iya. Shure yang aman di PT Gosen Suara gitu. Bener. Ini real ini, bukan HDC nih. Sekarang kita akan bandingkan dengan mic ini teman-teman ya. Ini Newmantel M103. Ini kondenser nih kalau barunya tuh sekitar 23 juta. Jadi kita bandingin biar apple to apple, ya kondenser Newman yang kelas intermediate sama
sure clip on yang intermediate. Jadi supaya suaranya tuh kurang lebih ya nggak kejauhan lah kan. Kalau kita bandingin sama mic AT2035 misalnya cuma 2 juta kan pasti menang ya lah, orang langsung ini kan gimana bilangnya gitu. Jadi kondenser di kelasnya yang harganya agak menengah dan clip on di kelas yang harga agak menengah juga. Karena kita nggak bisa bandingin harganya, misalnya kalau clip on 20 juta tuh pasti setara kondenser yang 40-an juta. Oh gitu. Iyalah. Oh. Pasti. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang sebelum rekam Daniel main, kita mau make sure posisi mic-nya Dan ya. Untuk clip on-nya gimana Daniel? Silakan. Biasanya sih gue jepit gini sih. Oh, berarti kalau Raidersnya lu itu butuh stand partitur ya buat ini? Enggak, sebenarnya gue biasanya ini gue kantongin. Cuma karena kemarin abis main tenor kan, jadi kalau di tenor sama alto tuh gue bisa jepit di alatnya Ada langsung tasnya. gitu ya. Oke. Ada kayak keyguardnya gitu di Oh, samping, memang jadi tinggal masukin. Kalau sopran kan nggak ada nih. Dan sekarang masih Jadi malas ya, masih jadi gue diikut malas ya. ya. Dan kemarin kan di gereja kan mainnya ganti-gantian alat kan. Jadi gue pas sopran gue tinggal jepit di stand part gini. Tinggal pokoknya gue posisiin lah, gue jepit gini, terus gue tinggal gini aja ke stand part. Oh, jadi kayak mic, jadi kayak Iya, mic dari mic. iya, Oh, jadi kayak iya. mic todong tapi wireless gitu. Mending kita nggak usah beli mic wireless kalau gitu. Ya kan itu sementara doang ya. Oh, sementara doang. Iya, kalau aslinya kan enggak gitu lah. Oke, jadi Daniel posisinya akan begini ya. Iya. Jadi guys, kurang langsung lebih direct begini lurus, lalu juga kita mic condenser juga direct lurus juga ya. Jadi kita mengharapkan kurang lebih dapat suara sama-sama direct lah gitu. Ya. Gak ada teknik making yang spesial gitu. Sebenarnya kalau sopran sih agak unik sih. Ada yang kayak gini langsung direct. Cuma ada juga yang lebih suka. Sorry ini Mas jadi. Oh, nggak terlalu ke hole-nya gitu ya. Jadi kayak diginiin gitu. Oh. Nggak tahu sih, mungkin biar dapat bodinya juga kali ya. Gue juga kurang ngerti sebenarnya. Oh gitu. Tapi untuk lu selama ini yang normal-normal aja ya? Iya, gue pernah juga kayak gini, cuma lebih sering yang kayak tadi sih. Kayaknya kalau posisi seperti itu boleh, cuma kalau misalnya bocoran tuh kecil, jadi kalau Iya. belum diangkat nggak Benar, feedback ya kan. Kalau ini kan ya langsung keluar suara di depan. Oke teman-teman, jadi sebelum rekaman kita akan tahu nih di sini Daniel tuh make apa aja sih peripheralnya? Peripheral teman-teman. Mouse-nya apa di rumah, keyboard gaming, Mechanical. Oke, silakan Daniel. Ya kalau seksualnya tadi udah disebutin Yamaha ISS 475. Terus mouthpiece-nya ini pakai Yamaha standar 4C, ukuran 4C, mouthpiece bawaan. Sama reed-nya pakai Van Doren yang V16, ukuran 2,5. Udah sih paling itu. Itu aja, oke. Udah, itu Untuk ini normal semua nih, kayak apa sih kalau orang tuh ada kayak dia suka ganti Nggak ada sih, karet-karetnya gitu-gitu. Nggak tahu ya, waktu itu kan ini belinya second ya. Oke. Tapi ini sih udah di servis sih, maksudnya nggak ada bocor lah. Oh, terus jadi semuanya itu mungkin full standar original aja kali ya Iya. dari servisnya. Jadi kurang lebih teman-teman semuanya ini full standar ya. Kalau mouthpiece tinggal sesuai dengan Ya sesuai. Ini mouthpiece-nya udah standar lah, standar. Oke. Orang belajar seksual pasti. Karakter murah mouthpiece-nya sama reed-nya lebih Maksudnya warm sih, warm dark. Oke, teman-teman ya. Baju hitam warm dark gitu kan. Anjing baju itu. Oke teman-teman, jadi tanpa lama-lama langsung aja kita dengar ya suaranya. Let's go.
Oke teman-teman, jadi tadi itu suara dari mic Newman sama dari Shure. mic Shure clip-on ya. Apa namanya? Kita sengaja rekamannya itu langsung satu jalan bareng karena biasa orang kalau ngebandingin itu kan rekaman 2 kali. Itu biasa kan mainnya beda. Ya, ada beda dikit lah, Ya, pasti. pasti ada beda lah gitu kan. Oke, untuk Daniel sendiri dari sisi pandang musisi lah gitu. Setelah mendengar tadi Shure clip-on dan Newman, pro kontra dari masing-masing sendiri menurut Daniel yang memang berkecimpung di dunia profesional dan sudah bermain dengan banyak orang-orang besar. Silakan. Ini pertama kali sih gue maksudnya compare wireless sama Oke, pertama kali ya. gitu ya. Maksudnya Ngomong kenceng dong, jangan malu-malu gitu. Iya. Anjir. Ya kalau dari yang gue denger sih tadi sekilas, menurut gue Newman ini suara lebih warm sih menurut gue. Lebih warm, lebih dark ya. Ya terus juga ya apa ya, anginnya suara anginnya nggak tuh berasa, maksudnya nggak sekenceng sekenceng, di Shure. masih natural ya. Ya terus kalau ya tapi gue Shure juga suka sih sebenarnya, cuma dia agak lebih bright aja menurut gue. Dan apa ya, bisa dibilang artikulasinya kayak lebih jelas gitu, lebih keren, kayak nafasnya sama. Cuma sebagai artikulasi gantinya dari mungkin lidahnya. pompingnya Iya. ya, pop-popnya tadi ada Iya, berasa bener-bener. dikit ya. Lebih berasa. Kalau dari Daniel sendiri lebih suka suara yang mana nih? Kalau dibilang bisa milih lah. Kalau Maksudnya bisa bisa milih, misalnya tampil dimanapun gue pengen suara yang ini nih. Itu kan tadi suara raw kan, maksudnya Iya. belum nggak no EQ, no kompresor, Iya, no. tapi nggak tahu ya kalau buat kebutuhan live kan kita nggak tahu lagi nih. Iya, Kalau iya. ini, kalau misalnya ini kan gue emang udah, kalau buat mic wireless lah, Shure tuh udah paling aman lah, paling Iya. mending dari merek-merek lain sih. Dan juga harganya kan jauh banget ya. Iya. Ini kayak ini berapa kalinya Ini sih? 5 kalinya. 5 kali. Seperlimanya dari harga ya, ini. ya, seperlima dari harga ini. Ya, dan kalau gue kan sebagai saksofonis kebutuhannya pasti wireless kan, jadi pasti Iya. pilihnya ini. Tapi kalau dari suara sendiri menurut lu apakah ya dengan harga segini so-so lah gitu, atau sebenarnya gue tuh ada impian bang, gue pengen punya wireless yang 50 juta Enggak misalnya sih. apa gitu. Gue enggak sih, kalau menurut gue ini udah sangat cukup banget, soalnya sampai orang luar negeri juga pakainya Shure ini kan. Cuma paling yang ngebedain ya balik lagi tadi Transmitternya. Ya gitu. Kayak mungkin mereka pakainya yang lebih mahal, yang SLX atau di atas Ya, yang ya. udah full digital gitu kan. Cuma paling bedanya itu doang sih. Cuma kalau mic-nya sama. Tapi kalau untuk suara di recording misalnya, lebih suka yang kondenser atau yang clip on? Kondenser lah kalau itu. Kondenser ya. Iya. Karena emang lebih suka karakter yang dark warm gitu. Iya, kalau gue sih sukanya Ya sih. gelap-gelap ya maksudnya. Iya, lebih warm ya. Ini kan kayak lebih shiny gitu kan, lebih Iya. cerah gitu kan. Iya. Oke, jadi itu pendapat dari Daniel teman-teman. Kalau pendapat dari gua ya begitulah. Gimana? Gue sebagai sound engineer pasti lebih suka opsi yang nggak ada pumpingnya teman-teman. Mau suaranya lebih kurang baik sekali, maksudnya suaranya lebih jelek nih, Iya, tapi asalkan nggak pumping itu bisa diedit. iya bisa di EQ gitu tuh ya. Iya gitu. Tapi ya overall ini punya karakter masing-masing ya. Yang ini lebih warmy, yang ini lebih bright gitu. Cuma sih kayaknya kalau misalnya dia bisa, menurut gue ya, kalau bisa lebih mundur dikit biar nggak dapat pumpingnya, kayaknya Iya, bisa asik juga sih. Iya, benar-benar. Nggak terlalu biar nggak Tinggal terlalu kita mainin pop. Iya, gainnya. tinggal mundur dikit kayak gitu teman-teman. Tadi itu yang kalian dengar tuh suara murni ya, tanpa EQ, kompresor, tanpa proses apapun. Hanya direkam melewati preamp API aja 512C. Ntar dikasih lihat foto teman-teman ya. Sip. Oke Daniel, jadi Daniel sebagai pemain profesional di bidang ini, dia alat tiup ya, spesialis ya. Ada nggak sih rekomendasi mic clip on yang budget untuk pemula? Misalnya, bang, gue baru main nih, sekso gue cuma 3-4 juta, gue kalau beli 10 juta, ya nggak bisa gue gitu, di ginjal gue udah rusak gitu kan sama rokok gitu ya. Jadi nggak ada harganya gitu. Bercanda guys ya. Kalau mau ngomongin soal maksudnya harga budget, ya balik lagi kembali ke budget ya. Maksudnya kalau lu tadi bilang, aduh sekso gue cuma 3-4 juta. Sekso gue juga 3-4 juta yang auto. Cina kan, Zefren. Oh iya ya benar. kan. Cuma mic-nya gue tetap beli Shure. Malah ini harganya dapat sakso gue 3 mungkin. Mungkin ya, hampir 3 lah. Berarti mic clip on pertama lu memang Langsung Shure. untuk selama ini ngejob, jadi kalau wireless? Nah, kebetulan di IO yang biasanya misalnya gue ada job wedding Oke. itu kan paling kan kebutuhan sebenarnya, kalau menurut gue paling butuh wireless itu kan kayak buat kirap gitu. Kirap ya. Ya, nah untungnya sih biasa kalau di IO yang gue main tuh, di WO-nya disediain Shure-nya. Oh, Shure juga, cuma bedanya mic-nya yang jepit. Jadi Oh, jadi gue trans- jepit
Transmitternya Shure tapi ininya mic mic-nya Shure yang model Ceremonic gitu. Iya. Jadi gue pasang di Sexo gue tuh wah agak baret-baret, cuma mau gimana lagi kan. Karena Ya. kan ujungnya besi kan. Oh, karena udah mau nggak mau juga Iya, maksudnya. mau nggak mau. Dan menurut gue sih pakai mic itu, pengalaman gue pakai mic itu kurang banget sih. Karena ada beberapa frekuensi yang gue nggak bisa jelasin ya, karena gue bukan orang audio. Iya. Jadi ada beberapa frekuensi yang suaranya tuh aneh gitu. Mungkin sengau kali, pilek Iya, gitu ya, iya, pilek sengau. terus kenceng tiba-tiba, tapi cuma di nada tertentu. Kalau di Sexo gue dulu di alto di nada D oktav itu pasti tiba-tiba gede sendiri suaranya. Oh, kayak gede yang hung. Iya gitu. Kayak bass kan, feedback kayak gitu bass kali ya. ya. Gue gak ngerti juga tuh. Selalu. Nah, terus akhirnya ya gue sempet coba kan. Dulu sempet juga nyoba punya teman apa, nyoba-nyoba Shure yang KW gitu, yang adalah Shure-Shuran. Iya, ada Ya, lah Shure-Shuran. Shure-Shuran lah di Tokped lah ada. Itu bukan di gosen suara itu. Ada lah, pokoknya 2 jutaan lah itu. Gue pernah nyoba kan, pernah bawa kan waktu itu di Iya. gereja. Iya, wah itu lebih cempreng lagi suaranya, kacau banget tuh. Itu singkat gua tuh cempreng dan ada kayak lengkap apa, dia tuh noise cancellation lebih kurang gitu loh. Iya, Jadi tapi- bocoran-bocoran tuh Dan itu bergantung sama sound engineer lah. Kalau sound engineer-nya lu bisa EQ-nya segala macam sih bisa bagus itu sound sebenarnya. engineer tuh harus punya distressor teman-teman yang anti feedback itu sekitar 12-13 juta gitu. Jadi jadi mending beli mic ini Ya, aja. terus gue pernah nyoba lagi punya ini JTS. Itu juga JTS punya tuh- temen. JTS tuh lebih mahal, 4 jutaan. Kalau Itu dulu tuh sama mic clip on sama udah. transmitter. Oke. Nah, cuma JTS itu kalau secara suara menurut gue pribadi ya lebih bagus ya dari Shure yang Shure-Shuran, cuma lebih bocor lebih parah kalau buat live. Yang kayak waktu itu kan lebih parah yang daripada AC, Shure-Shuran. yang AC aja masuk itu, suara bocor AC. Lebih parah waktu itu. Yang gue punya temen gue, terus akhirnya tadinya gue sempet inisiatif pengen beli, sebelum beli ini gue pengen beli Seruni, ada juga itu brand lokal tuh. Seruni. Seruni Audio. Betul, Seruni. Brandnya Jogja. Cuma kebetulan kan gue nggak pernah, gue kan nggak pernah nyoba ya, maksudnya nggak pernah, Iya. nggak ada yang punya lah, teman-teman deket gue nggak ada yang Oh, di punya Jakarta barangnya. nggak ada yang pakai Seruni nih. Belum pernah gue. Tapi di YouTube maksudnya nggak ngeliat orang review. Kemarin sih sempet dicobain sama Niki Manu Putih sih bilangnya bagus ya. Hmm. Cuma ya itu gue PR mesti beli, tetap mesti beli ininya Shure. Oh, dia mic-nya doang. Iya. Harganya di? Harganya 2 Seruni jutaan sih, murah. Oh, 2 Cuma jutaan. kan gue pikir lagi ujung-ujungnya sama aja ya. Maksudnya Shure kan 3 juta 4 juta. Maksudnya ya lu beda tipis lah. nabung dikit teman-teman Iya. ya, nabung sebulan 2 bulan ngejob ya, Iya, nanggung bener. lu dapat yang apa Shure gitu. Iya benar. Jadi Bukannya kalau bukannya kita bilang merek lain jelek, cuma kayak mungkin lebih Daniel terjamin lah. lebih terjamin dia teman-teman sekarang tampil di Erin Gutawa, Orkestra Prabowo, di ADMS ya. Kalau mereka pasti ngelihat gear kan, Iya maksudnya benar, gear juga. sound benar. engineer pun pasti ngeliat gear apa yang lo bawa gitu loh. Memang itu udah gimana ya, hukum rimba gitu Iya. loh. Kalau lo main di tempat yang kelas tinggi, ya alat lo harus kelas tinggi juga kayak gitu. Dan- Walaupun sebenarnya mungkin bisa aja pakai alat Cukup murah. ya. Iya. Tapi gue tipenya soalnya lebih pikir kayak daripada gue beli yang nanggung terus nanti upgrade. Kalau gue mendingan kalau bisa beli langsung yang Mahal satu tapi menengah atau udah enggak nggak ke usah atas upgrade. langsung, ya nggak usah ganti lagi. Karena kan ini sebenarnya kalau dibilang mau ganti tinggal ganti ininya doang, transmitter. Cuma itu juga perlu nggak perlu sih kalau menurut gue kan. Iya, iya. Ya, terus paling ada lagi sih sebenarnya ada satu yang baru, yang murah sih, cuma 2 jutaan. Itu mereknya Nux, itu juga wireless. Cuma kalau gue pribadi, kalau dilihat dari reviewnya sih orang-orang bilang bagus, cuma gue pribadi belum nyobain. Nux itu yang efek gitar nggak sih? Iya, dia keluarin wireless saxo, ada. Oh gitu. Cuma dia minus, dia tuh malah udah menurut gue pribadi salah satu yang keren banget ya wireless saxo, karena dia bener-bener kotaknya segini doang nih bang. Terus dibuka, lu tinggal, jadi bener-bener ngecasnya dari situ, jadi udah kayak AirPod, ngerti nggak lu? Oh, Jadi iya, bener-bener iya. kalau lu mau ngecas Kayak lu tinggal masukin HT, lagi ke kayak HT, kotaknya. kayak HT, Iya, ngecas. tinggal masukin lagi ke Oh, kotaknya. charger Dan yang dia bener. udah bener-bener ini doang nih, ini mic nih. Anggaplah ini mic nyambung saxo nih. Terus ininya udah ujungnya langsung colok ke mixer, langsung kecil doang segini, panjang gitu. Oh Terus langsung XLR nyambung ke mixer. Jadi wirelessnya nggak pakai gitu-gituan, kotak-kotak gitu nggak pakai. Pokoknya diciptakan sekompak Iya, mungkin ya. ini nggak ada gini-ginian, udah nggak ada. Oh, Cuma mic doang, tinggal dijepit, on off-nya juga di mic-nya. Berarti dari mic ada kabel belum panjang SLR? Nggak ada, wireless. Oh, wireless juga. Iya. Dan itu harganya menurut gue Di murah harga banget, 2 segitu jutaan. dengan Iya, 2 jutaan. yang dia kasih lah ya. Iya. Oke, Nux, pinjem dong gua mau review. Ya, Nux. Gitu ya, oke. Jadi kalau tadi di harga 2 jutaan wireless bisa beli coba Nux Kalau saran atau gue sih mungkin Nux ya. Atau ini, gue pernah nyoba punya teman juga, Actron. Itu lebih murah, di bawah 1 juta. Oh, Actron ya. Ya, tapi mic-nya doang di bawah 1 juta. Kalau lu mau bisa dijadiin wireless, ya lu mesti beli Ujung-ujungnya Shure lagi. Ya.
atau enggak apapun lah, yang penting lu bisa colok. Jadi yang paling Itu juga murah Altron tuh kan lu mesti Altron ya. converter kan. Shure kan palanya 3 soalnya kan. Lu mesti Altron? converter. Altron kan biasa, kayaknya beda deh. Oh, Jadi beda lu mesti beli oh, konverternya. gitu. Gitu. Sama kayak Seruni tadi lah mungkin kurang lebih. Jadi kalau mic doang tuh ada Altron di 800 ribuan, Ya, baru ada sejuta ke Seruni bawah. di 2 jutaan mic doang ya. Seruni mic doang ya tadi ya. Seruni ya mic-nya doang juga 2 jutaan. Seingat gue ya 1 juta atau 2 Baru juta. tadi merek apa yang 2 jutaan sepaket? Nux. GTS tuh 4 juta sama, tuh. oh, Sekarang 4 sorry. jutaan kalau nggak salah. Berarti Nux 2 jutaan, di 4 jutaan tuh ada GTS, cuma GTX. gue kurang. GTS. Iya. Oke. Cuma yang tadi gue bilang bocor menurut gue. Bocornya agak gede guys. Jadi kalau kalian di venue-venue yang sempit, apalagi sekso belakangnya drum, itu udah pasti bleeding tuh. Suaranya Iya. udah pasti. Feedback udah pasti. Iya, Tapi benar. kalau misalnya menurut gua kalau venue-venue gede jauh sih aman sih. Maksudnya Iya, lu drum lu bener. jaraknya 10 meter, semuanya pakai in-ear, gak ada floor monitor, clear stage area tuh aman lah ya. Tapi ini juga bang, apa suara clapnya ini bocor juga. Oh gitu. Iya, bocor. Petok-petoknya ya. Bocor. Oke. Maksudnya kita emang pengen ada suara clapnya, cuma nggak mau yang Iya. dominan clap daripada suara tiupannya kan. Iya benar. Habis dari tadi 4 jutaan ada nggak antara 4 sampai 10 apa langsung ke Shure 10? Sure sih. Tapi ya sebenarnya kalau dibilang gitu Sure sebenarnya kan harganya cuma 3-4 ya. Ya kan Yang sepaket yang tuh. bikin mahal ini sih sebenarnya transmitter. Iya. Atau kalau lu mau murah, sebenarnya lu bisa beli transmitter yang lebih murah kayak kita pakai tuh SVX. Itu kan lebih murah lagi kan harganya. Oh, bisa beli transmitternya Iya, doang sebenarnya ya. kan intinya kan kalau lu yang penting Shure Pale 3 masuk sebenarnya. Cuma kan yang ngebedain adalah Oh gitu. apa sih kualitas Ya kualitasnya lah wirelessnya ya. kan. Udah nggak sebenarnya. bohong lah ya, Iya. maksudnya dari mereknya udah nggak bohong lah. Atau temen gua ada yang beli PGX. PGX itu adalah seri dulunya BLX kayak Tahu, iya sebelum keluar BLX tuh dulu namanya PGX. Nah, itu sekarang masih banyak yang jual bekasnya 3 juta gitu-gitu ada. ya. Itu kalau nggak salah seri PGX tuh suaranya lebih low ya. Lebih Wah, body nggak sih? gua kurang tahu tuh, belum pernah nyoba soalnya. Gua belum pernah nyobain. Kalau Shure benar-benar baru pernah nyobain. Coba BLX dong, doang. cariin dong biar bisa nyoba di sini. Iya, ntar lah. Ada sih teman gue yang punya. Jadi gitu teman-teman ya. Wah, apa namanya? Udah dapat rekomendasi dari Daniel. Thank you buat Daniel yang udah meluangkan waktunya di sini teman-teman. Semoga sukses tahun ini, banyak Amin. job Daniel ya. Amin. Semoga rame job di orkestra manapun, di wedding atau di entertainment apapun. Amin. Thank you Daniel, L-nya 2 Kristanto. Sampai jumpa di konten bacol berikutnya teman-teman ya. Bye bye.